Lihatlah sekelilingmu, di kafe, di angkutan umum, bahkan saat antre. Apa yang kamu lihat? Kepala tertunduk, mata terpaku pada layar. Seolah-olah ada hukum tak tertulis yang melarang kita untuk sekadar ada. Keheningan terasa canggung, kesendirian terasa aneh. Pikiran kita sendiri terasa seperti musuh yang harus dibungkam dengan podcast, musik, atau scroll tanpa akhir. Tapi ada sekelompok kecil orang, mungkin hanya 2%, yang melakukan sesuatu yang radikal. Sesuatu yang dianggap aneh oleh 98% lainnya. Saat sendirian, mereka tidak mencari distraksi. Mereka justru menemuinya. Dan ini, tindakan yang mereka lakukan dalam kesendirian adalah kunci yang membuka level kejelasan, kreativitas, dan ketahanan mental yang tidak terbayangkan oleh kebanyakan orang. Pertanyaannya adalah, apakah kamu salah satu dari mereka? Atau bisakah kamu menjadi salah satunya? Mari kita cari tahu. Mari jujur, kamu baru saja menyelesaikan tugas, ada jeda 10 menit sebelum rapat berikutnya. Apa refleks pertamamu? Mengambil ponsel, membuka email, mengecek media sosial. Apa saja asal jangan hanya duduk diam. Ini bukan kebetulan, otak kita punya mode default. Para ilmuwan menyebutnya Default Mode Network, DMN. Saat kita tidak fokus pada tugas eksternal, jaringan ini aktif. Dan apa yang dilakukannya? Ia mulai berbicara tentang kita. Mengingat kembali percakapan canggung minggu lalu. Mengkhawatirkan presentasi bulan depan, membuat daftar belanjaan mental. Mengevaluasi status sosial kita. Bagi kebanyakan orang, DMN ini seperti penyiar radio yang menyebalkan dan tidak bisa dimatikan. Ia penuh dengan kritik diri, kecemasan, dan pengulangan hal-hal sepele. Jadi tentu saja kita ingin membungkamnya. Ponsel pintarmu adalah tombol mute yang sempurna untuk penyiar radio itu. Setiap notifikasi, setiap postingan baru adalah distraksi selamat datang dari obrolan internal yang seringkali tidak nyaman. Inilah masalahnya. Dengan terus-menerus menekan tombol mute, kita tidak pernah belajar bagaimana cara berbicara dengan penyiar radio itu. Kita tidak pernah belajar mengubah stasiunnya atau bahkan menjadi DJ bagi pikiran kita sendiri. Ketakutan akan kesendirian ini sering disalahartikan sebagai kesepian, tapi keduanya sangat berbeda. Kesepian adalah rasa sakit karena kurangnya koneksi sosial. Itu adalah perasaan negatif dan pasif. Sedangkan solitude atau kesendirian yang dipilih adalah tindakan positif dan disengaja untuk bersama diri sendiri. Ini bukan tentang melarikan diri dari orang lain, tapi tentang mendekati diri sendiri. Orang-orang di 98% menghindari keheningan karena mereka takut akan kesepian. Orang-orang di 2% mencari solitude karena mereka tahu di sanalah pertumbuhan terjadi. Sejarah penuh dengan para pemikir hebat yang menggunakan solitude sebagai alat mereka. Newton mengembangkan teori gravitasi saat mengasingkan diri dari wabah. Einstein merumuskan relativitas dalam pikiran eksperimen soliternya. Mereka tidak hanya duduk-duduk, mereka melakukan ini. Jadi apa sebenarnya ini? Ini bukan sekadar meditasi tanpa tujuan. Ini bukan melamun. Ini adalah refleksi diri terstruktur. Ini adalah tindakan menjadwalkan waktu untuk melakukan percakapan yang disengaja dan terarah dengan dirimu sendiri. Ini adalah metakognisi, berpikir tentang cara berpikirmu. 98% orang membiarkan pikiran mereka berjalan liar seperti kuda tanpa penunggang. 2% orang belajar menjadi penunggangnya. Mereka memegang kendali dan mengarahkan kuda itu ke tujuan yang bermanfaat. Kedengarannya rumit, sebenarnya tidak. Ini adalah sebuah keterampilan dan seperti keterampilan lainnya, ia bisa dipelajari. Berikut adalah algoritma 4 langkah sederhana untuk memulai. Langkah pertama, jadwalkan. Perlakukan waktu ini seserius pertemuan dengan bosmu. Blokir 15 menit di kalendermu, sebut saja rapat strategi diri. Kuncinya adalah konsistensi, bukan durasi. 15 menit yang terfokus 3 kali seminggu jauh lebih baik daripada 2 jam yang kacau sebulan sekali. Langkah kedua, tentukan tujuan. Jangan hanya duduk dan menunggu pencerahan, datanglah dengan sebuah pertanyaan. Ini yang membedakan refleksi terstruktur dari melamun. Pertanyaannya bisa sederhana. Apa satu hal yang membuatku cemas minggu ini dan mengapa sebenarnya? Atau kapan aku merasa paling bersemangat dan berenergi minggu ini? Atau jika aku bisa memberikan nasihat kepada diriku yang lebih muda, apa itu? Langkah ketiga, eksekusi. Disinilah kamu benar-benar melakukan pekerjaan. Ada 2 teknik utama, brain dump dan perspektif orang ketiga. Untuk brain dump, ambil pena dan kertas atau buka dokumen kosong. Tulis jawaban atas pertanyaanmu tanpa henti. Jangan menyensor, jangan mengedit. Tulis saja semua sampah mental yang keluar. Tujuannya adalah mengeluarkan semuanya
semuanya dari kepalamu ke atas kertas. Untuk perspektif orang ketiga, bayangkan seorang teman baik datang kepadamu dengan masalah atau pertanyaan yang sama persis. Apa nasihat yang akan kamu berikan kepada mereka? Tuliskan itu. Sangat menakjubkan betapa lebih bijak dan objektifnya kita saat memikirkan masalah orang lain, bahkan jika masalah itu sebenarnya adalah milik kita sendiri. Langkah keempat, simpulkan. Sesi ini tidak berguna jika kamu tidak mengambil sesuatu darinya. Di akhir 15 menit, tinjau tulisanmu dan tanyakan, apa satu wawasan utama atau satu tindakan selanjutnya dari sini? Mungkin wawasannya adalah kecemasanku bukan tentang presentasi itu sendiri, tapi tentang perasaan tidak siap. Tindakan selanjutnya, blokir 1 jam besok untuk latihan. Sederhana, konkret, dapat ditindaklanjuti. Itulah prosesnya. Jadwalkan, tentukan tujuan, eksekusi, simpulkan. Ini adalah latihan beban untuk pikiranmu. Awalnya mungkin terasa canggung dan sulit, sama seperti pertama kali kamu ke gym. Pikiranmu akan memberontak. Ia akan memohon untuk distraksi. Cek Instagram sebentar saja. Oh, aku lupa balas email itu. Ini adalah resistensi. Tugasmu adalah mengamatinya dan dengan lembut kembali ke pertanyaanmu. Mengapa semua ini penting? Mengapa repot-repot melakukan sesuatu yang tidak nyaman? Karena manfaatnya mengubah hidup. Dengan berlatih refleksi diri terstruktur, kamu membangun kesadaran diri. Kamu mulai memahami mengapa di balik tindakanmu. Kamu berhenti menjadi reaktif terhadap emosimu dan mulai menjadi proaktif. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut atau amarah yang tidak kamu mengerti. Kedua, kamu mendapatkan kejelasan. Kabut kebingungan dan keraguan mulai sirna. Dengan secara teratur memeriksa dirimu sendiri, kamu tahu apa yang benar-benar penting bagimu, bukan apa yang dikatakan dunia seharusnya penting bagimu. Ini mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Kamu tidak lagi membuat pilihan besar dalam hidup berdasarkan suasana hati sesaat atau tekanan dari teman sebaya. Kamu membuatnya dari inti yang kuat dan sadar diri. Ketiga, kamu meningkatkan kreativitas. Saat kamu membiarkan pikiranmu menjelajah secara terstruktur, kamu membuat koneksi baru antara ide-ide yang tampaknya tidak berhubungan. Banyak aha moment terjadi dalam keheningan yang disengaja ini. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, mengapa melakukan ini sendirian membuatmu menjadi bagian dari 2%? Karena 98% orang menjalani hidup dalam mode autopilot. Mereka bereaksi terhadap dunia luar. Agenda mereka ditentukan oleh email, notifikasi, dan permintaan orang lain. Mereka adalah penumpang di mobil kehidupan mereka sendiri. 2% orang secara teratur meluangkan waktu untuk pindah ke kursi pengemudi. Mereka melihat peta, memeriksa mesin, dan dengan sadar memutuskan kemana harus berbelok selanjutnya. Ini bukan tentang menjadi antisosial atau menjadi seorang pertapa. Sebaliknya, dengan membangun fondasi batin yang kokoh dalam kesendirian, kamu menjadi teman, pasangan, dan kolega yang lebih baik saat bersama orang lain. Kamu hadir. Kamu tidak lagi membawa kebisingan internalmu ke dalam setiap percakapan. Kamu bisa benar-benar mendengarkan karena kamu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dirimu sendiri. Dunia tidak akan memberimu waktu untuk ini. Kamu harus mengambilnya. Kamu harus mempertahankannya dari lautan distraksi yang tak ada habisnya. Inilah mengapa ini sangat langka dan sangat berharga. Jadi lain kali kamu memiliki 5 menit luang, lakukan eksperimen, letakkan ponselmu, tarik napas dalam-dalam, dan ajukan satu pertanyaan pada dirimu. Apa yang sebenarnya terjadi denganku saat ini? Mungkin awalnya akan terasa tidak nyaman, pikiranmu mungkin akan berteriak. Biarkan saja, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup amati, itu adalah langkah pertama untuk merebut kembali pikiranmu. Kamu tidak perlu menjadi seorang filsuf untuk melakukan ini. Kamu hanya perlu sedikit keberanian untuk menghadapi keheningan dan sedikit disiplin untuk menjadikannya sebuah kebiasaan. Kamu sudah memiliki semua alat yang kamu butuhkan. Selamat datang di klub 2%. Mungkin tidak ramai tapi pemandangannya luar biasa.